بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayyul ikhwah wa ayyatul akhawat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pertemuan yang kedua. Setelah kita melewati pertemuan pertama dan sampailah kita pada pertemuan yang kedua, yang dimana sebagai penyampaian yang ada di grup yang kita bahas berkaitan dengan halaman 9 yang berjudulkan Man Hadha. Adapun yang di atas man hadha itu tamrin salisun yang latihan ketiga itu tidak kita bahas pada video rekaman. Yang kita bahas hanya materi-materinya saja. Adapun latihan itu dijawab pada saat pembelajaran berlangsung. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang pertama. Ayyul ikhwah wa ayyatul akhawat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pada pertemuan yang kedua ini berkaitan dengan man hadha. Man itu lawan dari huruf ma. Ya, saya ulangi. Bahwasanya man adalah lawan dari huruf ma. Kenapa man ini bisa berlawanan dengan huruf ma? Apa hubungannya? Apa yang menjadi hubungannya perlawanan antara huruf man dengan ma? Yang padahal kalau kita lihat man dengan ma ini itu artinya menunjukkan bertanya. Ya, yang menunjukkan bertanya. Yang menunjukkan bertanya atau pertanyaan. Kalau kita lihat arti dari masing-masing, man itu yang berartikan siapakah. Sedangkan huruf ma berartikan apakah. Memang di antara huruf man dengan ma kedua-duanya berfungsi bertanya. Dan arti dari masing-masing berbeda. Nah, kenapa dikasih perlawanan antara huruf man dengan ma? Jawabannya ada di sini. Saya hapus dulu sini. Bahwasannya yang menjadi perlawanan antara huruf man dengan ma adalah berakal atau tidak. Iya.
Jadi perlawanan antara huruf man dengan ma adalah berakal atau tidak berakal. Nah, kalau berakal itu dia kembali kepada huruf man. Sedangkan yang tidak berakal itu kembali kepada huruf ma. Ya, saya ulangi lagi. Bahasanya untuk berakal itu kembali kepada huruf man. Sedangkan yang tidak berakal kembali kepada huruf ma. Dan inilah sebab perlawanan antara huruf man dengan ma. 6. Jadi coba kita bahas masalah man dulu. Bahasanya tadi sampaikan man itu khusus berakal. Ya. Siapa yang dimaksud berakal? Ya, hanya manusia saja. Hanya manusia saja yang berakal. Selain dari manusia, maka dia tidak berakal. Manusia itu dari mananya? Yang pertama, itu jenis kelaminnya. Ya, jenis kelaminnya. Jenis kelamin, itu yang pertama. Dari manusia. Kemudian yang kedua, adalah namanya. Dari manusia adalah namanya. Yang ketiga, adalah profesi atau jabatan. Jadi yang ketiga adalah profesi atau jabatan. Ini semua berkaitan dengan manusia. Maka man ini digunakan khusus untuk yang berakal. Kita hapus semua. Semoga dari penjelasan ini bisa dipahami. Ya, tidak ada lagi kebingungan maksud dari huruf man itu. Sedangkan lawan dari man tadi adalah huruf ma. Ya, lawan dari huruf man adalah huruf ma. Ma, dia tidak berakal. Nah, yang tidak berakal seperti misalnya hewan. Ya, seperti yang pertama, hewan. Yang kedua, adalah tumbuhan. Ya, yang kedua adalah tumbuhan. Yang ketiga adalah benda mati. Ya, jadi ini semua yang tidak berakal. Jadi yang pertama adalah hewan, yang kedua tumbuhan, yang ketiga benda mati. Dan ini semua dipakai dengan huruf ma ketika mempertanyakan salah satunya. Seperti itu. Nah, ayat ikhwah wa ayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Cukup dari penjelasan antara huruf man dengan lawannya yaitu huruf ma. Maka kita beralih kepada kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Iya. Yang pertama,
Man hadza? Hadza tabibun. Samping kirinya, man hadza? Hadza waladun. Kemudian, man hadza? Hadza talibun. Sampingnya, ahadza waladun? La, hadza rajulun. 6. Sebagaimana disampaikan pada pembelajaran, baik offline maupun online, ada perbedaan sedikit antara waladun dengan rajulun. Walad itu usia taruhlah dia usia 6 tahun ya, dari 6 tahun. Berarti usia SD, masuk usia SD. Atau bisa juga dia usia 5 tahun. Ini juga dibilang walad. Sedangkan untuk rajul itu usia remaja. Taruhlah usia 15 tahun atau bisa juga usia 16 tahun. Ya, ini saya dapatkan faedahnya ini dari salah satu guru saya yang menyampaikan ada perbedaan antara waladun dengan rajulun. Walad ini masih ya kekanak-kanakan. Ya kalau kita lihat dari gambarnya, masya Allah, ya dia memegang seperti apakah dia memegang permainan atau permen. Sedangkan rajul kita lihat, masya Allah, memang dari gambarnya sudah menunjukkan adanya perbedaan. 6. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Sekarang kita masuk di halaman berikutnya, yaitu halaman ke-10. Masih lanjutannya. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Pada halaman ini ya kita tidak perlu juga memberikan arti atau terjemahan karena dari gambar itu sudah menunjukkan artinya. Nah, adapun yang tidak ada gambar seperti ini, yaitu di kata tajir. Di sini tidak ada gambarnya. Yang lain memiliki gambar, adapun tajir tidak. Nah, tajir di sini artinya adalah pedagang. Atau juga bisa kita tulis pengusaha. Dan kalau kita di negeri kita, orang-orang kita bilang, wah kamu tajir ya, atau kamu tajir. Nah, dibilang gitu karena dia memiliki banyak uang, memiliki banyak harta. Ya tentu orang yang berdagang atau berusaha itu memiliki harta atau uang. Naam. Baik. Jadi tajir itu artinya pedagang atau pengusaha. Nah, kita juga sudah lihat dari sini ada juga perbedaan yang mencolok. Nah, ini sudah langsung jelaskannya seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya ada perlawanan antara huruf ma dengan man. Ini perlawanan. Coba kita lihat dari konteks kalimatnya. Ma hadza? Hadza masjidun. Masjid benda mati. Ya, masjid adalah benda mati. Sedangkan man hadza? Hadza tajirun. Tajirun manusia, pengusaha, pedagang yang menunjukkan dia berakal. Maka dari sini ada perbedaan. Ada perlawanan antara huruf man dengan huruf ma. 6. Kemudian kita beralih ke halaman berikutnya, halaman 11, dan ini adalah pembahasan yang terakhir yang dibahas. Lanjutannya adalah ma hadza?
Hada dikun. Man hada? Hada mudarrisun. Ahada qamisun? La, hada mindilun. Taib, sedikit saya mau jelaskan. Di sini ada kata dikun. Kita lihat sudah juga gambarnya. Kita juga sudah tahu artinya karena terlihat gambar yang jelas. Dikun itu artinya ayam jago. Iya, ayam jago. Iya. Nah, sedangkan betinanya itu apa? Ya, mungkin saya sampaikan di video ini. Betinanya adalah dajjajatun. Iya, dajjajatun. Ini untuk betina dari dikun. Dikun itu adalah ayam jago. Sedangkan muannas atau betinanya dari dikun adalah dajjajatun. Nah, ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian oh iya, mindilun. Kita lihat dari gambar ini sudah juga jelas yang berartikan sapu tangan. Dia juga memiliki arti yang lain yaitu selain sapu tangan adalah tisu. Ya. Jadi arti dari mindil selain sapu tangan dia juga berarti atau memiliki arti yaitu tisu. Itu tisu. 6. Tip. Jadi sesuai dengan penyampaian yang ada di grup, bahwasanya materi kita sampai di halaman 11. Sedangkan tamrinun yaitu latihan kita tidak sampaikan di video ini karena sudah dijawab atau dibaca ketika pembelajaran berlangsung, baik untuk ikhwan itu offline maupun akhwat itu online. Ayo ikhwan wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Demikian pembahasan pada pertemuan yang kedua. Dan insya Allah kita akan lagi membahas pada pertemuan yang ketiga di hari Sabtu. Jadi pembelajaran setiap hari Sabtu dan Ahad. Dan antum sekalian memiliki waktu yang cukup panjang untuk memurojaah 2 pertemuan. Karena siap-siap saja akan ada soal yang mencakup 2 pertemuan. Dan itu antum dan antuna sekalian harus memurojaah dari 2 pertemuan itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru an da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.